Ya, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perkenalkan nama saya Vicky. Akan membahas mengenai salah satu algoritma untuk optimasi ya. Jadi atau salah satu algoritma untuk untuk pencarian, bisa digunakan untuk pencarian pada sebuah suatu tujuan ya. Ini cukup populer juga, yaitu algoritma STAR dan IDA STAR. Nah, algoritma ini ada kemiripan, yaitu di algoritma STAR dan IDA STAR. Selain dari algoritma ada STAR-nya ya. Nah, selain dari itu juga tentunya akan ada beberapa pembahasan mengenai apa aja sih algoritma yang ada di dalamnya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama kita akan mulai dari algoritma ASTAR. Nah, yang pertama, apa sih algoritma ASTAR itu? Ya, oke, algoritma ASTAR itu dari sebenarnya tidak ada definisi khusus mengenai algoritma ASTAR ini, tapi algoritma ASTAR ini memang adalah salah satu algoritma yang sangat populer ya, terutama di dalam literasi untuk pembelajaran mengenai optimasi di sebuah pencarian dari path ya, atau path finding, pencarian jalur terpendek, bisa menggunakan algoritma ASTAR ini. Tentunya ada beberapa banyak algoritma yang populer di sana. Contohnya adalah algoritma Dijkstra gitu ya, ada greedy, ada deep first search, breadth first search gitu ya. Nah, itu tentunya juga ada beberapa kelebihan dan kekurangan gitu. Nah, di sini algoritma ASTAR adalah salah satu algoritma terbaik dan populer yang digunakan untuk pathfinding dan graph traversal. Nah, juga selain untuk pathfinding, ini juga digunakan untuk graph traversal. Nah, di sini saya dapatkan dari sumbernya, yaitu Geek4Geeks. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan menggunakan peta Arad Bukares. Nah, mungkin ada beberapa penjelasan di tempat lain itu menggunakan beberapa peta yang berbeda, yaitu contohnya menggunakan peta selain Arad Bukares ya. Ada beberapa, yaitu mungkin kota sendiri gitu ya, di beberapa kota, atau menggunakan analogi peta sendiri gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan peta Arad Bukares. Nah, Arad Bukares ini yaitu salah satu wilayah di sebuah negara di Romania. Ya, di sini memang sangat populer. Jadi memang kita di sini seperti sebuah sebuah path ya, jalur dari Arad. Biasanya kita gunakan dari Arad di sini. Kemudian kita akan menuju Bukares. Nah, dari Arad ini kita mempunyai beberapa banyak jalur ya, atau jalan menuju ke Bukares ya. Contohnya dari Zerin, Oradea gitu ya, Sibiu. Nah, ini juga ada Timisoara, Lugoj, dan Haydani. Dan tentunya kita juga bisa, tidak hanya Arad Bukares ya, kita bisa langsung ke misalnya Zeni, atau misalnya ke Vaslui. Nah, di sini karena kita mengambil contoh beberapa wilayah di Romania, kita akan gunakan dari Arad ke Bukares. Nah, kita akan gunakan algoritma ASTAR atau IDA STAR untuk menyelesaikan masalah pathfinding ya, atau jalur terbaik dari Arad ke Bukares. Nah, di sini ada beberapa cost ya, atau beberapa bobot. Nah, ini dalam satuan tidak dijelaskan dalam satuan apa, tapi tentunya di sini kita sebut saja dalam satuan nilai ya. Nah, di sini ada contoh dari Arad ke Sibiu, ini ada satuan nilai, yaitu 140, dan dari Arad ke Zerin 75. Nah, di sini kita akan coba kita akan coba telusuri ya. Nah, di sini. Nah, di sebelah kanan ini ada straight line distance to Bukares. Nah, di sini ada nanti kita akan jelaskan ini apa ya. Di sini kita sebut adalah historik ya, data historik. Jadi di sini apa itu data historik? Itu data historis dari jarak historis dari
satu tempat ke tempat tujuan. Nah, di sini karena tujuannya Bukares, maka data di sebelah kanan ini adalah depend atau tergantung dari si data Bukares gitu ya. Contohnya dari Arad ke Bukares ini ada 366 satuan jarak. Nah, Bukares ini 0 karena Bukares dengan Bukares tentunya 0 ya. Dan ini juga terhadap kota lain juga sama seperti itu. Nah, nanti kita akan jelaskan apa sih data historis ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita langsung masuk ke algoritma Astar ya. Nah, di dalam algoritma Astar ini kita akan gunakan rumus, yaitu rumus yang ada di sini ya. Ini notasinya dalam bentuk seperti ini, yaitu Fn sama dengan Gn ditambah Hn ya. Nah, notasi ini tentunya punya arti ya pastinya ya. Nah, Fn ini adalah nilai ya, suatu nilai dalam satu tempat. Contohnya misalkan contohnya di CPU ya. Di CPU ini dia punya nilai Fn tersendiri. Tentunya di Rimnichu Filcia juga punya Fn sendiri. Nah, bagaimana kita mendapatkan nilai Fn ini? Nah, nilai Fn ini kita dapatkan dari nilai Gn ditambah Hn. Nah, Gn ini apa? Gn ini adalah kos aktual yang diperlukan untuk bergerak ke titik selanjutnya. Nah, kos aktual ini adalah yang ada di sebelah kiri ya. Nah, di sini ada nilai contohnya dari Arad ke Sibiu. Nah, ini nilainya nilai aktual. Nah, ini adalah jarak tertentu dari Arad ke Sibiu. Contoh kita bisa cek juga dari Arad ke Timisoara. Itu ini ada 108 satuan nilai jarak gitu ya. Nah, tentunya nilai ini juga harus konsisten ya, tidak boleh underestimate ya. Maksudnya jadi misalnya dari Arad ke Sibiu ini ternyata aktualnya lebih pendek dari misal dari Arad ke Timisoara. Nah, ini juga tidak bisa dibenarkan ya, karena nanti akan mempengaruhi dari jalur yang akan kita lalui gitu ya. Nah, kemudian ada HN. HN ini adalah apa? Nilai heuristik ya. Nah, tadi kita sudah disinggung di set sebelumnya, apa itu nilai heuristik itu. Nah, nilai heuristik atau nilai estimasi untuk setiap titik ke titik tujuan. Nah, estimasi. Jadi ada beberapa memang untuk menjelaskan nilai estimasi ini. Estimasi ini adalah jarak. Biasanya ada beberapa metode untuk menentukan heuristik ini. Nah, untuk di peta Arad Bukares ini kita menggunakan straight line distance. Jadi kita tarik garis lurus dari tujuan ke titik permulaan gitu. Contohnya dari Sibiu. Nilai Sibiu ini adalah 253 ya. 253 ini adalah jarak Sibiu ke Bukares ditarik dari garis Sibiu ke Bukares. Nah, gitu ya. Garis lurus. Dan tentunya dari Oradea ini juga dari garis lurus ke Bukares. Nah, ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari nilai historis. Nah, tentunya dalam kasus yang berbeda gitu ya, itu juga mencari nilai historisnya juga berbeda gitu ya. Nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, apa itu heuristik? Nah, sebelumnya kita sebutkan nilai heuristik ya. Nah, heuristik ini apa? Yaitu heuristik adalah dalam konteks algoritma Astar, yaitu merujuk pada teknik estimasi yang digunakan untuk memprediksi jarak terpendek dari sebuah titik ke titik tujuan tanpa harus menjelajahi semua kemungkinan path secara lengkap. Nah, di sini kita nilai heuristik itu adalah estimasi ya. Jadi nilai estimasi dari sebuah titik ke titik tujuan gitu ya, tanpa kita harus mengecek ke semua path berapa sih nilainya gitu ya. Nah, dalam algoritma pencarian jalur Astar, heuristik membantu untuk mengarahkan pencarian agar lebih efisien dengan cara memprioritaskan node yang lebih mungkin mendekatkan ke solusi akhir. Nah, kenapa kita menggunakan heuristik ya? Sebenarnya heuristik ini kita gunakan untuk
mengguide kita ya, mengguide kita agar kita tidak tersesat gitu ya, atau kita tidak mencari jalur yang menjauhi dengan tujuan gitu ya. Contohnya misal kita dari si view ini mungkin kita bisa tanpa menggunakan heuristik itu kita bisa saja melenceng ya dari si view, Riminichu, Craiova mungkin ke Dobreta dulu. Nah dari sini mungkin kita akan tersesat. Nah ketika kita menggunakan heuristik kita akan di guide atau kita akan diarahkan ke titik tujuan gitu ya. Nah itu fungsinya dari nilai heuristik. Nah bagaimana kita nanti akan menghitungnya, nanti kita akan bahas lebih detail. Nah untuk nilai heuristik ini tentunya harus memenuhi dua kriteria dengan konteks pada algoritma ya. Jadi ada dua kriteria yang harus memenuhi nilai heuristik ini. Yang pertama adalah admissible atau diterima. Heuristik harus selalu mengestimasi biaya yang lebih rendah atau sama dengan biaya sebenarnya dari saat ini ke tujuan. Ini berarti heuristik tidak boleh overestimate jarak ke tujuan. Nah tentunya nilai heuristik ini tidak boleh melebihi ya nilai note dari nilai note yang ada secara aktual gitu ya. Contohnya dari Arat Bukares itu misal nilai heuristiknya ternyata lebih besar ya dibanding dengan kita jumlahkan nilai notnya gitu ya. Contohnya di sini kita misalnya dari Arat ke Bukares ternyata ketika ditarik garis 366 ini ternyata lebih besar daripada kita tambahkan 140 ditambah 80 tambah 97 dan ditambah 101. Nah itu tidak digunakan. Nah, kemudian di sini konsisten ya. Nah selain admissible juga tentunya konsisten ya. Nah seperti saya tadi sebutkan bahwa kita harus nilai heuristik ini harus konsisten ya. Nah misalkan ketika di maps itu ternyata garisnya kecil, tapi ketika ditarik garis ternyata nilainya tidak sesuai, maka ini akan mengacaukan ya perhitungan kita nantinya gitu. Nah ini adalah beberapa dua kriteria yaitu admissible dan konsisten. Nah selanjutnya itu adalah beberapa contoh heuristik ya, beberapa contoh heuristik yang akan digunakan itu jarak Euclidean. Nah jarak Euclidean, nah ini yang digunakan di di Arat Bukares ya, kita gunakan tarik garis lurus. Nah biasanya di tarik garis lurus ini menggunakan jarak Euclidean atau rumus ini menggunakan titik ya, atau misalnya kita punya titik dalam suatu wilayah, contohnya di bumi ini ada longitude ya, nilainya seperti itu. Nah dari situ kita bisa dari sini kita bisa hitung nilai heuristiknya. Kemudian yang kedua yaitu jarak Manhattan ya, jarak Manhattan ini. Nah di sini kita gunakan petak ya, gunakan petak. Nah kita tidak bisa menggunakan garis lurus seperti ini ya. Nah untuk jarak Manhattan ini kita menggunakan jarak horizontal dan vertikal antar dua titik. Nah ini biasanya dibilang disebut juga jarak taksi ya. Nah di sini karena kita tidak bisa menggunakan garis lurus seperti ini, tapi kita harus melewati beberapa petak seperti ini gitu ya. Nah ini jaraknya kita bisa hitung ya, jarak dari sini ke merah ini itu sama dengan dari sini yang biru ini gitu ya. Ini 12 petak. Nah jarak heuristik ini biasanya digunakan khusus untuk untuk pencarian yang hanya dia bisa menggunakan atas, bawah, kiri, kanan gitu ya. Nah ini berhubungan juga dengan operator ya. Jadi setiap kita menggunakan algoritma itu kita tentunya ada operator ya, ada himpunan operator. Nah contohnya adalah di jarak Manhattan ini adalah kumpulan operatornya adalah hanya atas, bawah, kiri, kanan, dan dia tidak diperkenankan untuk berjalan secara diagonal. Nah gitu. Jadi semacam rule ya operator ini gitu. Nah selanjutnya kita mulai proses pencarian di algoritma Astar gitu ya. Nah di sini proses pencarian algoritma Astar ini, nah kita mulai dengan peta di Arat ya, Arat Bukares ini. Nah kita bisa lihat
di sini kita akan mulai dari state awal ya. Kita gunakan state awalnya yaitu Arad, kemudian state akhirnya di Bukares. Nah, state awal dan state akhir ini perlu kita definisikan supaya kita bisa melakukan proses pencarian gitu ya. Nah, selanjutnya kita mulai dari Arad ya. Nah, di sini kita set visitednya Arad. Kenapa kita tulis visited? Nah, supaya kita tidak melakukan langkah yang sudah kita pernah lalui ya, sehingga kita akan melakukan pencarian secara optimal. Nah, di sini ada Timisoara ya. Dari Arad ini kita pertama ada Timisoara, terus ada Zerin, kemudian ada Sibiu. Nah, kita akan mulai hitung menggunakan fungsi pencarian seperti ini ya. Nah, ini Fn sama dengan Gn ditambah Hn. Nah, yang pertama kita akan hitung nilai dari Timisoara ya. Arad ke Timisoara, Fn-nya yaitu 118. Nah, di sini ya, nilai aktual, Gn-nya itu. Kemudian ditambah dengan nilai historis yaitu 329. Nah, dari Arad ke Timisoara 329 dari Bukares ya, sehingga nilainya 147. Kemudian kita hitung dengan hitung untuk Zerin, Arad ke Zerin sekian 449 dan Arad Sibiu 393. Nah, di sini ketika kita sudah mendapatkan nilainya, nah kita selanjutnya adalah memilih nilai Fn yang paling kecil gitu ya. Nah, ketika mendapatkan nilai Fn yang paling kecil, nah maka kita akan memilih jalur tersebut. Nah, karena di sini Arad Sibiu ada paling kecil, maka kita akan memilih Sibiu ya. Nah, Arad Sibiu. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanannya mulai dari Sibiu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini karena Timisoara Zerin kita sudah dapatkan nilainya, kemudian kita dari Sibiu ini ada dua cabang yaitu ke Rimnicu Vilsea dan Vagaras. Nah, kita akan hitung nilainya. Nah, Arad Timisoara kita sudah hitung. Nah, kita hitung untuk Arad, Sibiu dan kita singkat Rimfil ya supaya tidak terlalu panjang. Nah, di sini nilai untuk menghitungnya itu kita tambahkan cost-nya. Cost dari Arad, Sibiu, Rimfil. Arad, Sibiu, Rimfil yaitu 140 ditambah 80. Nah, ini nilai G-nya. Nah, kemudian ditambah dengan nilai historisnya dari Rimfil ya, dari Rimfil ke Bukares. Nah, Rimfil ke Bukares itu 193 sehingga mendapatkan nilai 413 hasilnya. Nah, kemudian kita hitung dengan nilai ke Vagaras ya. Di sini juga sama, Arad, Sibiu, Vagaras 140, Vagaras 99 dan kemudian kita tambahkan historisnya. Vagaras historisnya adalah kita lihat di sini 176 ya, sehingga kita dapatkan nilai 140 ditambah 99 tambah 176, kita dapatkan 415. Nah, dari sini kita akan cek mana yang paling kecil ya. Nah, dari sini kita dapatkan Arad, Sibiu dan Rimfil. Nah, sehingga kita lanjut perjalanan kita melalui Arad, Sibiu, Rimnicu, Vilsea dan kemudian kita lanjutkan mulai dari Rimnicu Vilsea. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya dari sini kita akan mulai dari Rimfil ya. Nah, Rimfil ini ada beberapa cabang yaitu Craiova, kemudian Pitești. Nah, di sini kita akan hitung nilainya. Rimfil Craiova 526 ya, kita sama seperti dengan sebelumnya 140 tambah 80 ditambah 146 untuk ke Craiova dan kita dapatkan nilai 526 ya. Kemudian kita tambahkan untuk nilai Pitești-nya 417. Nah, di sini kita dapatkan nilai yang paling kecil yaitu Pitești itu 417. Nah, sehingga kita pilih ke Pitești ya. Nah, dari Pitești ini kita akan lanjutkan untuk mendapatkan jalur ya. Nah, ada dua yaitu Craiova dan kemudian ke Bukares. Nah, tentunya dari sini kita sudah terlihat ya, kita akan sudah menemukan goalsnya. Tapi kita akan coba hitung ya
apakah benar langsung ke Bukares atau tidak gitu ya. Nah, kita hitung dari si Arad, Sibiu, Rimfield, Pitesti ke Bukares. Kita hitung Arad 140, 80, 97, ke Bukares 11 dan ditambah dengan 0. Nah, karena kemudian nilai Bukaresnya 0 dan ini tujuannya, kita dapatkan nilai 418. Nah, selanjutnya ke Craiova kita dapatkan nilai 615. Oh, ini maaf ya, 160 ya, bukan 600. Nah, sehingga kita dapatkan nilai yang paling kecil yaitu 418. Nah, sehingga kita dapatkan hasil akhir dari proses Astar ini yaitu Arad, Sibiu, Rimfield, Pitesti, dan Bukares. Sehingga jalurnya adalah seperti ini. Nah, kita dapatkan Arad, Sibiu, Rimfield, dan Pitesti ke Bukares. Oke, nah itu untuk algoritma Astar. Nah, bagaimana dengan IDASTAR? Nah, IDASTAR ini sebenarnya varian dari iterative deepening depth first search. Nah, mungkin kalau sudah pernah dibahas sebelumnya, apa sih iterative deepening depth first search itu, yaitu kita akan melakukan iteratif untuk kedalamannya gitu ya. Jadi kita ketika di dalam permukaan atau thresholdnya kita tidak menemukan, maka kita akan tambah kedalamannya, yaitu sedikit penjelasan mengenai iterative deepening ya. Nah, dengan menggunakan iterative deepening depth first search, kita akan kembangkan menggunakan heuristik dari algoritma Astar, sehingga kita akan dapatkan algoritma yang sangat mirip dengan Astar. Nah, seperti dijelaskan tadi, ini adalah varian dari iterative deepening depth first search yang meminjam ide untuk menggunakan fungsi heuristik untuk memperkirakan secara konservatif sisa biaya untuk mencari tujuan dari algoritma pencarian A, gitu ya. Kita menggunakan heuristik ya untuk menggunakan. Nah, karena menggunakan deep first search, maka penggunaan nomornya menjadi lebih rendah, karena di deep first search ini kita melakukan iterasi ya. Jadi kita tidak akan menyimpan semua path, tapi kita akan secara berulang, secara iteratif kedalamannya kita evaluasi gitu ya. Nah, rumusnya sama dengan Astar, kita menggunakan rumus ini, dan tentunya kita akan ada threshold ya, nanti kita akan tambahkan threshold untuk nilai si Fn-nya gitu ya. Nah, di sini jika dalam setiap iterasi belum ditemukan goalnya, maka lakukan iterasi selanjutnya dengan memperoleh threshold dengan mengambil Fn yang terkecil pada iterasi sebelumnya. Nah, nanti ketika di dalam sebuah iterasi atau iterasi pertama, misal thresholdnya itu atau goalsnya tidak ditemukan dan thresholdnya ternyata tidak ada yang lebih kecil, maka kita akan lakukan kita akan lakukan update ya, atau kita lakukan nilai thresholdnya kita akan ubah menjadi lebih tinggi gitu ya, untuk supaya kita bisa mendapatkan nilai goal pada threshold di bawahnya gitu ya. Nah, proses pencariannya adalah sebagai berikut. Kita sama menggunakan peta Arad Bukares ya untuk untuk pencariannya gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan peta Arad Bukares. Nah, di sini state awalnya Arad, kemudian state akhirnya Bukares. Ya, sama seperti di Astar. Nah, state awalnya, kemudian kita gunakan threshold. Nah, kemudian ini iterasi pertama. Nah, kenapa di threshold ini kita gunakan 366? Nah, karena di awal ini kita gunakan threshold pada state awal, yaitu kita gunakan historis dari state awal, yaitu 366 ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita punya jalur yaitu Timisoara, Jerin, dan Sibiu. Nah, di sini kita akan lihat nilai F-nya. Nah, kita hitung sekian. Nah, sehingga kita dapatkan nilai kita tidak mendapatkan nilai F yang di bawah dari threshold, maka kita harus menambahkan nilai threshold. Nah, atau kita mengupdate untuk iterasi menuju ke iterasi berikutnya. Nah, untuk melaju ke iterasi berikutnya kita harus memperbaharui threshold. Nah,
thresholdnya ini kita akan ganti dengan nilai F yang terkecil. Nah, di sini kita dapatkan nilai terkecil adalah CBU. Sehingga nantinya jalur yang akan kita lalui yaitu kita akan melalui CBU. Ya, karena kita akan melalui jalur yang dengan nilai F yang paling kecil. Sehingga nantinya untuk di iterasi kedua kita akan lanjut melalui jalur CBU. Sehingga kita bisa langsung lanjut ke CBU gitu ya. Nah, sehingga thresholdnya akan terupdate menjadi 393 pada iterasi selanjutnya. Nah, di sini kita dapatkan iterasi kedua dengan threshold 393 dari hasil update nilai F-nya ya. Nah, di sini di dalam CBU kita dapatkan rim-fill ya, rim-fill-nya dan pagaras. Nah, kita dapatkan kita hitung nilainya yaitu Tini Suara 118 dan kita dapatkan Zerin 449 gitu ya. Nah, untuk CBU rim-fill kita dapatkan 413 dan Vagaras 416. Sehingga kita karena tidak ada nilai threshold yang di bawah dari 399, maka kita akan melanjut ke iterasi kedua. Iterasi ketiga, maaf. Iterasi ketiga itu dengan nilai yang terkecil dari semua ini ya. Kita dapatkan 413. Nah, sini dari 413 sehingga nanti di iterasi kedua kita dapatkan 413. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya di iterasi ketiga kita sudah update nilai thresholdnya 413 dan iterasinya 3. Nah, sehingga di sini kita dapatkan nilainya ya. Nilainya adalah 413. Nah, oke, kita lanjut. Kita dapatkan nilainya. Nah, sehingga kita dapatkan nilai 418. Kita masuk ke CBU rim-fill p-test ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, dari sini kita sudah bisa dapatkan di iterasi keempat kita masuk ke tujuan yang dituju ya, atau kita masukkan ke Bukares. Makanya di sini kita dapatkan di iterasi keempat ternyata kita bisa dapatkan tujuannya di Bukares. Nah, dengan nilai 418. Nah, dari hasil proses dari Astar dan Idastar, tentunya algoritma Astar dan Idastar memiliki banyak kesamaan, terutama dalam proses penggunaan heuristik dan cost setiap melangkah ke suatu tempat. Karena Idastar ini tentunya hasil dari hasil dari pengembangan ya dari Astar atau penggabungan dari algoritma depth first search dan Astar, sehingga terdapat banyak kesamaan gitu ya. Dan juga kedua algoritma akan mengevaluasi nilai Fn menggunakan cost dan heuristiknya. Kombinasi dari nilai aktual dan heuristiknya berfungsi untuk mencegah dari tersesat dalam mencari titik akhir. Nah, tentunya perbedaannya apa? Dan perbedaan dari Astar dan Idastar ini tentunya pada penggunaan memori ya, karena di dalam Astar ini kita menggunakan banyak memori. Kenapa menggunakan banyak memori? Karena kita harus menyimpan semua petnya ya, semua petnya, sehingga kita akan harus mencoba sampai kita dapatkan. Nah, beda dengan Idastar, kita hanya menggunakan memori ketika setiap iterasi saja gitu ya. Nah, setiap misalnya iterasi 1 kita hanya menggunakan berapa not di iterasi 1 dan selanjutnya dan seterusnya, sehingga ketika goalnya ternyata ada di iterasi kedua, maka kita tidak perlu menyimpan semua pet di dalamnya gitu. Nah, dari sini dengan demikian kita sudah dapat kesimpulan bahwa algoritma Astar dan Idastar ini adalah algoritma yang memang sangat populer di dalam pencarian, terutama pencarian di pencarian pet ya, atau pencarian suatu tujuan, suatu titik ke titik A, titik asal ke titik akhir. Ini kita bisa gunakan algoritma seperti ini ya. Nah, mungkin demikian yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada beberapa kekurangan, mungkin boleh nanti direvisi ya. Mungkin saya akan menerima masukannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.